mengubah nikmat berarti dia kufur terhadap nikmat Allah. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Arti seluruh ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikaji, tidak dipahami, tidak dibaca secara kafah menyeluruh, tapi hanya pilih-pilih. Sehingga mengimani sebagian kitab dan mengkufuri sebagian kitab yang lainnya. Mengimani sebagian ayat, mengkufuri sebagian ayat yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu kecaman dan ancaman keras Allah ditujukan kepada mereka, orang-orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam secara kafah itu disebabkan karena mereka pilih ayat ini sing cocok ambek nafsu nih, ambek target duniawinya itu diimani dan dibaca berulang-ulang. Sedangkan ayat yang ingin mencegah dari ambisi nafsunya itu justru malah ditinggalkan dari dikufuri. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tegurannya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman terhadap sebagian kitab dengan ayat Allah? Sedangkan kalian mengkufuri sebagian kitab itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan demikian itu, pilih-pilih agama, pilih-pilih ayat maksudnya, pilih-pilih kitab sesuai dengan hawa nafsunya, tidak masuk ke dalam agama Islam secara apa. Tidak ada balasan yang disediakan untuk mereka kecuali kehinaan dalam kehidupan di dunia ini, hidup yang hina. Sedangkan pada hari kiamat nanti mereka dikembalikan pada azab yang amat sangat keras. Dikatakan hina adalah karena tidak ada seorang pun yang ambisi terhadap kehidupan dunia, melainkan dia akan hina karenanya. Mengapa? Karena dunia ini sifatnya adalah sementara. Sekarang tidak, esok sudah berubah. Sekarang ada, besok sudah sirna. Itulah dunia. Ketika hati seseorang itu mandiri, tergantung terhadap dunia, dia akan terhina karenanya. Karena apa? Sesuatu yang dia dapatkan lenyap dengan sendirinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang hidup jauh dari ayat-ayat Allah, berani mengubah ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang semestinya diimani malah dikufuri. Ayat Allah Subhanahu wa taala semuanya yang ada dalam kitab Allah Al-Qur'anul Karim mestinya dikaji, difahami, dibaca untuk diamalkan semuanya. Pada justru dia mencukupkan dirinya untuk memahami sebagian ayat saja. Disebabkan karena kuatnya pengaruh dan was-was atau bisikan dari syaitan untuk diikuti. Maka orang yang
punya karakter demikian, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mengubah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya Al-Quran Karim merupakan nikmat terbesar yang Allah hadiahkan terhadap hamba. Ketika seseorang itu menolak untuk menerima Al-Quran, sama dengan dia telah mengubah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nikmat menjadi nikmat, dari nikmat dari huruf ain akan berubah menjadi qaf, nikmat yang berarti bencana maupun akan yang akan menimpa diri. Barang siapa yang mengubah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran Al-Karim, min ba'di ma ja'at, setelah datang secara nyata ayat Al-Quran Al-Karim itu kepadanya, fa inna Allah syadidul 'iqab, maka sesungguhnya Allah amat sangat keras hukumannya. Hukuman yang amat sangat keras disediakan bagi mereka orang-orang yang mengubah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan sendirinya orang muslim mukhlas, dia menolak untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan nikmat itu kepadanya, karena pemilik nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak berupa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, barang siapa yang mencari nikmat Allah berupa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan nikmat itu akan dia miliki dan mendapatkan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mencari petunjuk selain daripada Al-Quran Al-Karim, maka hidupnya akan sengsara selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan apa yang menjadikan sebab orang-orang kafir itu lebih memilih dunia. Di balik dunia yang dipilih itu adalah syadidul 'iqab, kesengsaraan dan kehancuran atau binasaan melimpahnya. Daripada Al-Quran Al-Karim, Allah jelaskan, zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya, telah dihias-hiasi bagi orang-orang kafir. Maksudnya dihias-hiasi bagi orang kafir itu adalah orang kafir itu melihat, menilai keindahan kehidupan dunia. Artinya ketika mereka melihat, menilai bahwa kehidupan dunia adalah segala-galanya. Siapa yang menghias-hiasi orang-orang kafir bahwa kehidupan dunia itu adalah indah dan nikmat, yaitu orang-orang kafir yang dikuasai hati mereka, jiwa mereka oleh syaitan. Sebagaimana banyak ayat Al-Quran Al-Karim, wa zayyana lakum asy-syaitanu a'malahum. Kadzalika, seperti zuyyina lil kafirin dan seterusnya. Seperti itulah memang syaitan menghias-hiasi kehidupan dunia ini sehingga tampak seperti sesuatu yang indah yang menyebabkan hati setiap orang yang memandangnya itu terpincut karenanya. Dianggap kenikmatan yang tidak akan sirna, kenikmatan segala-galanya tidak dapat kehidupan dunia. Makanya mereka
lebih sibuk untuk mendapatkan dunia demi kehidupan di dalamnya daripada kehidupan akhirat. Dan ini yang menjadikan sebab pertama mengapa orang-orang kafir itu mengubah nikmat Allah dalam arti orang-orang kafir itu jauh hidupnya dari kalamullah Al-Quran adalah karena kehidupan dunia telah dinilai dan dilihat indah di dalamnya. Yang kedua, yang menjadikan sebab mengapa orang-orang kafir itu mengubah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nikmat Allah berupa ayat Al-Quranul Karim menjadi malapetaka menimpa mereka. Yang kedua adalah wa yaskhuruna minal ladzina amanu, dan mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Artinya mereka menganggap hina orang-orang yang beriman karena imannya. Berarti di sini penyebab utama penambahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri seseorang selama-lamanya itu adalah dari dua hal. Yang pertama adalah dia jauh dari Al-Quran disebabkan oleh cintanya terhadap dunia. Yang kedua, mereka menjadi orang yang tersesat adalah disebabkan karena kebencian mereka terhadap orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Itu orang yang beriman. Makanya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Al-Quran dan ahlul Qurannya, yaitu Al-Quran sebagai kalam Allah, hidayah Allah di dalamnya memberikan jaminan akan kenikmatan hidup yang abadi di dunia dan yang nanti, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua adalah orang-orang yang beriman yang mengamalkan Al-Quran. Artinya antara Al-Quran dan orang-orang ahli Al-Quran itu sama-sama harus dijunjung tinggi, karena akan menjadi sebab jauhnya kita dari Al-Quranul Karim ketika kita lebih mengutamakan dunia daripada Al-Quran. Sebagaimana kita akan jauh dari Al-Quranul Karim ketika kita menganggap hina orang-orang yang beriman terhadap Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quranul Karim ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk 30 juz sekaligus. Akan tetapi diturunkannya Al-Quranul Karim adalah melalui guru. Ada dihadirkannya seorang guru pada Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya umat ini sadar bahwa untuk memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quranul Karim, tidak boleh lepas dari seorang papan guru yang harus didatangi, yang harus dimuliakan. Karena dengan memuliakan guru, maka ilmu itu akan sampai kepada kita berupa Al-Quranul Karim. Tapi kalau memerangi seorang guru, maka itu yang akan menjadi sebab jauh kita dari kalam Al-Quran. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka mengubah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jauhnya hidup mereka dari Al-Quran, disebabkan oleh kepencutnya hati mereka terhadap kehidupan dunia ini. Dan yang kedua, mereka menganggap hina orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, hakikatnya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu
kedudukannya berada di derajat tertinggi di atas mereka pada hari kiamat nanti. Fauqahu, di atas mereka. Allah menggunakan kata atas di sini karena surga itu berada di derajat tempat yang tinggi, sedangkan neraka itu tempat yang ada di bawah. Makanya Allah menyebutkan asfala safilin, tempat yang paling bawah. Asfala safilin. Fawqahum jawabnya, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang terus-menerus mengalir pada orang yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Siapakah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rezeki tanpa perhitungan itu? Yaitu mereka yang menerima ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima dengan cara dua hal seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain, khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambillah Al-Qur'anul Karim atau ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam kitab ini dengan kuat dan mengingat isi kandungannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan kekuatan bagi kita agar kita dapat menerima ayat Al-Qur'anul Karim yang dengan demikian ketika kita menerima Al-Qur'an menjadi kuat, semangat, tanpa kelas, maka syaitan tidak akan mampu merayu kita. Syaitan tidak akan mampu mengalahkan kita karena kuatnya jiwa kita. Sebaliknya kalau kita lemah, maka syaitan akan membantai kita. Makanya perlunya kita menggunakan seluruh kekuatan kita untuk membersamai Al-Qur'an Al-Karim agar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar nyata kita dapatkan dalam kehidupan kita di dunia menjadi akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Hamdan ya ni'amahu ya Rabbal Hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa sallam. Ya Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Maulana innaka at-tawwabur rahim. Rabbina wa rabbana اللهم آتنا أنت ولي المولى والعالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله الصلاة والسلام.